Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrio Priyagoro, NPM 785. Saya kali ini akan membahas tentang startup yang ada di Y Combinator. Di sini saya mengambil dua startup. Saya mulai dengan yang pertama, yaitu startup Zippy. Zippy ini adalah perusahaan penyedia pinjaman online yang awalnya dibuat untuk freelancer, kemudian ditujukan untuk para pekerja lainnya. Jadi perusahaan Zippy ini bagi yang ingin mengembangkan bisnisnya, ini memiliki keunikan tersendiri sebagai perusahaan pinjaman online. Perusahaan Zippy ini dibangun pada tahun 2019 di lokasi Sao Paulo, Brasil. Berikut adalah pendirinya. Ada Andre Bernardes, ada Bruno Lucas, dan ada Ludmila Pontremoles. Berikut adalah link officialnya. Saya sudah membuka. Jadi seperti ini tampilan website dari perusahaan Zippy. Jadi seperti ini, ada invoice mingguan, tagihan kartu berubah setiap minggu. Ini awalnya bahasa Brasil, bahasa Portugis. Kemudian saya translate jadi seperti ini, ya mungkin agak berantakan. Kemudian ini, jadi kalau saya baca ini faktur ini, maksudnya ini seperti tagihan setiap minggunya. Ini testimoni dari beberapa penggunanya. Ada yang dari penjual otonom, ini mungkin bisnis kecil-kecilan. Kemudian ini dari aplikasi driver seperti ojek online. Kemudian dari sini, ini untuk para pengusaha mikro. Kemudian di sini kartu kredit untuk bisnis, kartu gratis tanpa iuran tahunan. Jadi ini didapatkan dengan cuma-cuma. Dan untuk tagihan kreditnya ini bisa setiap minggu. Kemudian ini dari YouTube-nya seperti ini ya, bergabung 18 Juni 2019 ya. Berarti kalau kita hitung sudah 2 tahun, sudah 2 tahun berjalan, sudah ada ya, ini sudah ada lebih dari 30 juta freelancer. Nah, ini kemudian saya akan membahas poin yang pertama, yaitu awal didirikannya startup Zippy ini, yaitu ketika masyarakat ingin membangun sebuah usaha dan membutuhkan modal pinjaman. Nah, jadi setiap kreditur itu memiliki kebijakan dan ketentuan jumlah pembayarannya. Kemudian Zippy hadir untuk memberikan keringanan sebagai kreditur. Jadi mungkin orang-orang yang ingin membangun usaha, membangun bisnis, itu ingin meminjam modal untuk mengembangkan bisnisnya. Tetapi jumlah tagihan itu tidak sesuai dengan pendapatan mereka, tidak sesuai dengan isi kantong mereka, tidak sesuai dengan dugaan mereka. Kemudian startup Zippy ini memberikan keringanan, ada keunikannya tersendiri. Apa keringanan yang diberikannya? Keringanan yang diberikan yaitu klien Zippy membayar sesuai pendapatan mereka setiap minggunya. Jadi jumlah pembayarannya
Ini disesuaikan dengan pendapatan mereka setiap minggunya. Jadi ini sangat meringankan para pebisnis yang meminjam modal. Kemudian untuk monetisasinya, yaitu bisa saja untuk mengakses aplikasinya terdapat iklan-iklan dan beberapa persen dari cicilan. Jadi ya misalnya saya asumsikan untuk suatu pebisnis ini pendapatan mereka setiap minggunya misalnya 500.000 kalau dirupiahkan, kemudian ingin membayar tagihannya 300.000. Mungkin setelah pembayarannya nanti dikenakan pajak sekitar 2% atau 3%. Ya ini mungkin lumayan untuk 3% dikalikan 30 juta freelancer. Ya itu mungkin sudah dapat beberapa itu. Kemudian prospek kedepannya yaitu startup ZP ini bisa meringankan beban pinjaman masyarakat dan membantu masyarakat mengembangkan bisnisnya. Jadi nanti kedepannya di negara Brazil sana akan banyak sekali para pengusaha-pengusaha karena untuk membutuhkan pinjaman modal, dan ZP ini memberikan keringanan untuk tagihannya. Kemudian tantangan di masa mendatang, akan ada perusahaan atau startup seperti ZP ini, ya kita sebut saja saingannya. Kemudian mereka akan memiliki inovasi yang lebih baik, mereka akan mengembangkan. Ya seperti itulah. Ini startup yang pertama. Kemudian kita akan beralih ke startup yang kedua. Startup yang kedua yaitu Avion UAV. Startup Avion ini adalah sebuah jaringan pengiriman drone yang tinggal di Afrika untuk memberikan bantuan medis. Awalnya hanya beberapa ide-ide di selembar kertas, kemudian direalisasikan menjadi sebuah startup yang bisa memberikan bantuan pada seluruh dunia. Jadi awalnya ini hanya sebuah ide-ide, kemudian mereka mulai membangun dan kemudian disupport oleh perusahaan-perusahaan atau mungkin bisa saja disupport oleh pemerintah setempat karena niat mereka yang baik ingin membantu. Startup ini dibangun pada tahun 2018 dengan jumlah timnya 24. Lokasinya yaitu ada di Ethiopia. Kemudian ini ada beberapa pendirinya. Ini ada Muhammad Ahmed, ada Brooke Alial, ada Bithia Samuel. Kemudian berikut adalah link official websitenya. Ini kita lihat. Nah, jadi seperti ini, simple sekali. Nah, saya akan mulai membahas startup ini. Awal dari munculnya ide-ide cerdas dan inovatif ini yaitu ketika lebih dari 40% populasi di dunia terdapat di pedesaan yang terpencil, yang mengakibatkan jalur akses transportasi dan logistik ini menjadi sulit dijangkau. Nah, apalagi di Afrika.
Bahkan di negara maju manapun, jika terjadi bencana alam, maka jalan yang terkena bencana alam tersebut seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, tanah longsor, itu akan menjadi penghambat akses kendaraan. Nah, inilah awal dari munculnya ide-ide tadi untuk memberikan bantuan melalui udara. Jadi ketika bantuan dari darat tidak bisa diakses, tidak bisa sampai ke lokasi tujuan untuk memberikan bantuan logistik dan sebagainya. Nah, kemudian solusi yang dilakukan startup ini yaitu merancang, membangun, mengoperasikan UAV untuk mengangkut vaksinasi dan obat-obatan seberat 5 kg ke tujuan sejauh radius 150 km. Ya, ini untuk radiusnya lumayan jauh, 150 km. Jadi untuk bisa melewati hutan mungkin bisa. Untuk monetisasinya, bagaimana cara perusahaan ini mendapatkan uang? Yaitu mungkin dari donasi, mungkin para netizen, atau dari orang-orang di seluruh dunia. Kemudian mungkin dari iuran pemerintah juga bisa. Jadi pemerintah mendukung tentang teknologi ini. Kemudian untuk pendapatan utamanya ini dari biaya sewa, karena ini dibuka bukan hanya untuk Afrika saja, ini bisa juga di seluruh dunia seperti di Palestina, atau mungkin kalau Indonesia di Papua, supaya bisa memberikan bantuan medis pada daerah terpencil yang sulit diakses tadi. Untuk prospek kedepannya ini bisa membantu secara logistik melalui udara. Jadi mungkin di masa mendatang akan banyak startup yang seperti ini, bisa memberikan bantuan melalui drone, bantuan melalui udara. Mungkin bisa lebih besar seperti pesawat-pesawat di Avengers gitu ya. Ya mungkin seperti itu, memberikan bantuan logistik melalui udara. Ini sebuah inovasi dan teknologi yang canggih sekali. Kemudian untuk tantangan kedepannya, jika teroris membatasi area tujuan, drone ini akan dihancurkan. Jadi untuk mungkin negara yang dijajah itu ya, nah itu kemudian ada pihak yang ingin memberikan bantuan medis, tetapi teroris tersebut tidak memberikan izin untuk diberikan bantuan medis. Nah ini mungkin akan sulit, apalagi di Palestina atau Gaza atau tempat yang dijajah. Kemudian ini kita lihat demonya ini. Nah ini untuk pendaratannya, landingnya ini seperti helikopter, jadi menggunakan 4 baling-baling. Baik, sekian penjelasan saya tentang startup yang ada pada Y Combinator ini. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika ada salah kata atau perkataan saya yang menyinggung pihak-pihak lain,
Mohon dimaafkan karena niat saya tidak menyinggung. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.